Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdiika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wali sahwi ma yubtilu amduhu la huwa ayis-sahwi. Dan disunnahkan sujud sahwi dikarenakan lupanya barang yang membatalkan oleh sengajanya barang, tidak dia lupanya. Ayis-sahwi tidak lupanya barang. Kata tawili ruknin qasirin, contohnya seperti memanjangkan rukun pendek. Wa qalili kalamin, dan sedikitnya omongan. Wa uklin, dan sedikitnya makan. Wa ziyadati ruknin fi'liyin, dan menambahkan rukun fi'li. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam sholat duhra khamsan. Dalilnya karena bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu pernah sholat oleh Nabi akan sholat duhur 5 rakaat. Wa sajada lis-sahwi, dan sujud Nabi karena lupa. Wa qisa bihi ghairuhu, dan dikiaskan dengan apa yang dalam hadis oleh selainnya. Wa kharaja bima yubtilu amduhu ma yubtilu sahwu ayatan, dan keluar hukum dengan barang yang membatalkan oleh sengajanya, keluar hukum oleh barang yang membatalkan oleh lupanya pula. Kakalamin kathirin, seperti omongan yang banyak. Wa ma la yubtilu sahuhu wa la amduhu, dan keluar hukum oleh barang yang tidak membatalkan oleh lupanya dan tidak pula sengajanya. Kal fi'lil qalili, seperti perbuatan yang sedikit. Wal iltifati, dan menengok. Fala yasjudu li sahwihi, maka tidak sujud oleh dia karena lupanya. Wala li amdihi, dan tidak sujud pula karena sengajanya. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita masih membahas faktor-faktor yang mendorong adanya sujud sahwi. Malam hari ini memasuki penyebab sujud sahwi yang keempat dari 5 penyebab sujud sahwi. Kata yai kita, wali sahwi ma yubtilu amduhu la huwa ayis-sahwi. Disunatkan sujud sahwi dikarenakan lupa mengerjakan hal-hal yang kalau sengaja batal dan kalau lupa kagak batal. Yang kayak begitu tuh kudu sujud sahwi. Singkatnya, di antara penyebab sunat sujud sahwi adalah mengerjakan apa saja
yang kalau sengaja sholatnya batal, kalau lupa sholatnya enggak batal bila dikerjakannya dalam keadaan lupa. Pastikan itu kudu sujud sahwi. Uraiannya saudara begini biar mudah memahaminya. Bila mana kita sholat mengerjakan sesuatu dalam sholat atau dalam sholat kita menambahkan sesuatu yang kalau sengaja-ngaja sholatnya jadi batal. Kalau sengaja-ngaja, namun kita kerjakan enggak sengaja dikerjakannya. Bila itu, maka pastikan sholatnya enggak batal, namun disunahkan sujud sahwi. Jadi bila mana seorang yang sholat mengerjakan sesuatu atau menambahkan sesuatu yang sholat jadi batal, kalau sengaja mengerjakan, kalau sengaja menambahkan, seperti memanjangkan rukun pendek, i'tidal, dipanjangin melebihi bacaan Fatihah, padahal bukan tempatnya panjang kayak subuh kan kunut emang disyariatkan. Seperti duduk antara dua sujud panjang banget, padahal sampai wa'fu anni doang, kecuali sholat tasbih. Ini panjang melebihi daripada bacaan tasyahud. Kalau kayak begitu, bila dikerjakan dalam keadaan lupa, sholatnya enggak batal, namun sunat sujud sahwi. Sujud sahwi. Singkatnya, kalau kita i'tidal itu rukun pendek. Bacaan i'tidal itu mentok kita baca Samiallahu liman hamidah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Gitu. Semua hamidah, Samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, yang tidalnya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahaqqu ma qalal abdu wa kulluna laka abdun la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima man'ata wa la radda lima qadaita wa la yadfa'u dzal jaddi minkal jadd. Segitu. Kalau kita sholat sendiri, udah pernah belum sampai segitu? Belum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau jadi imam, Samiallahu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil ardi masyita min syai'in ba'du. Ini jangan enggak ampe ba'du dirinya. Ini panjang banget. Kita sholat ya bengong kan? Jadi begitu. Ngelamun dia panjang banget, padahal i'tidal itu rukun pendek. Kalau sengaja-ngaja kita panjangin sholatnya batal karena lupa, bengong aja lama banget habis hamidah tuh diri, enggak sujud-sujud, enggak turun-turun sujud, yang kayak begitu sholatnya enggak batal kalau lupa. Tapi nanti sebelum salam sujud sahwi, disebabkan
Disebabkan mengerjakan rukun pendek dipanjangin yang kalau sengaja-ngaja batal. Karena enggak sengaja sholatnya enggak batal, namun kudu sujud sahwi. Satu, doa duduk antara dua sujud, bacaannya 8. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8. Ini panjang banget bacaannya, duduk tuh doa segala macam begitu, panjang banget. Padahal duduk antara dua sujud itu rukun pendek. Bila kita sengaja dipanjangin, maka sholatnya batal. Karena nggak sengaja bengong aja. Mungkin karena banyak yang dipikirin, banyak begitu. Karena biasanya kalau banyak yang dipikirin ngadu ke rumah teman, begitu. Kalau dia lagi puyeng, lagi stres, cuman belakangan udah nggak main lagi ke rumah teman, sebab teman yang tempat ngadu udah stres beneran. Jadi kagak ngadu, dia bengong aja. Ini nanti sebelum salam sujud sahwi. Kenapa? Karena mengerjakan rukun pendek dipanjangin, yang kalau sengaja batal, kalau enggak sengaja enggak batal. Dikerjakannya dalam keadaan lupa, tidak sengaja. Paham nggak tuh? 2, 3. Bila mana kita sholat ngomong itu kalau sedikit lupa enggak batal, kalau sengaja biar dikit batal. Ngomong sholatnya pinggir masjid, pinggir jalan masjidnya. Jadi pas sholat dia baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, dia baca iya, lihat ceweknya lewat, iya kamana ai, dia lupa kalau dia lagi sholat. Kan ini sholat gua, ini bagaimana ngomong begitu toh? Itu karena lupa, sholatnya enggak batal. Kalau sengaja, ini orang sholatnya enggak batal. Namun sebelum sujud sahwi, sebelum salam sujud sahwi, sebab mengerjakan ngomong sedikit lupa, kalau sengaja batal. Ngomong sedikit itu standarnya 6 kata, 6 kalimat. Sebab kasusnya saat Dulyadain Nabi sholat duhur 2 rakaat salam, lupa. Dulyadain negur, aku sirotis sholatu amnasita ya Rasulullah, aku sirat as-sholatu amnasita ya Rasulullah. Ada 6 kalimat ini ngomong begitu tuh, lihat sholat lagi nggak batal, dikit 6 kata. Lebih dari itu banyak. Kalau orang lagi sholat lupa, ngomong sedikit, lupa lagi sholat, Assalamualaikum, waalaikumsalam, lupa, waalaikumsalam, gua kan lagi sholat, di hatinya enggak batal. Karena ngomong sedikit
dan lupa. Namun sebelum salam sujud sahwi. Begitu juga makan sedikit. Emang biasanya makan tuh sama tempe mulu. Kebetulan ada acara calonan RW, nggak pernah sedekah juga pengen sedekah. Kalau nyalon mau begitu, ngundang makan daging ayam, nyelip di gigi, nyelip. Lagi sholat dicutik-cutik aja sama lidahnya. Dia bilang kalau gua buang sayang ini, mana ayam pop lagi. Akhirnya ditelan. Pas ditelan kan gua lagi sholat tuh, itu namanya makan sedikit. Tapi kalau ke dapur mau berpiring-piring itu mau sulit dimengerti, itu mau udah pasti. Iya, yang kayak begitu jangan jadi omongan. Minum begitu. Begitu juga menambahkan rakaat. Kita sholat 5 rakaat, lupa, bukan ragu, lupa, dipikir baru 3, dipikir lupa, akhirnya bangun aja kita, bangun lah, akhirnya pas udah tasawuf akhir lah kan 5 ya kata kita nih, maka karena lupa tidak batal lebih rakaat itu. Tapi ingat sunat sujud sahwi disebabkan mengerjakan sesuatu yang kalau sengaja sholatnya batal, karena lupa nggak batal. Begitu saudara. Begitu juga menambahkan ruku, sujud lupa, udah 2 kali sujud lagi, lupa, udah 2 kali, pas diri lah kan gua sujud 3 kali, ini bagaimana nih? Udah sholatnya terusin aja, tadi lupa. Sebelum salam sujud sahwi sebelum salam. Dari mana dalilnya bahwa mengerjakan sesuatu yang kalau sengaja batal, kalau lupa enggak batal, bila dikerjakan dalam keadaan lupa kudu sujud sahwi. Dalilnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari, juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslim dari sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Ibnu Mas'ud bilang, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duhra 5 rakaat. Nabi pernah ngerjain sholat zuhur 5 rakaat. Lupa. Lalu sebelum salam Nabi sujud sahwi. Itu menambahkan rukun fi'li dalam keadaan lupa, tidak membatalkan sholat. Kalau sengaja batal, tapi sunat sujud sahwi. Tuh, ini dalil kelebihan rakaat. Mana dalil kelebihan ruku, kelebihan sujud? Dikias saja.
Islam itu dasar hukumnya, sumber hukumnya ada 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Qiyas itu menyamakan sesuatu yang tidak tertera hukumnya disamakan dengan sesuatu yang hukumnya tertera karena ada kesamaan. Namanya qiyas. Jadi enggak perlu semuanya kudu ditulis. Begitu seperti di SPBU ada tulisan dilarang merokok. Tuh dilarang merokok tuh namanya hukum yang tertulis. Merokok dilarang. Timbul pertanyaan, kalau bakar ban di pom bensin boleh enggak? Enggak ada tulisannya. Begitu. Enggak boleh kemudian kita kata boleh sebab tulisannya enggak ada. Namanya enggak ngerti. Itu yang namanya merokok ada unsur api. Api kecil aja dilarang, apalagi nabung. Begitu. Enggak perlu ditulis dilarang merokok, menfoto. Ya itu api, unsur listrik. Begitu. Enggak perlu ditulis semuanya, apa aja ditulis. Itu panjang. Gitu. Hukum itu enggak perlu ditulis semuanya. Cukup 1. Begitu. Cukup 1. Hukum begitu. Cukup 1. Hukum tuh begitu, namanya qiyas. Kayak kita orang Bintaro pengen jadi RT di larangan, tinggalnya di Bintaro, pengen jadi RT di larangan, boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Halo, boleh nggak? Hah? Kenapa nggak boleh? Hah? Bukan warga, nggak boleh. Kalau saya orang Bandung pengen jadi gubernur Jakarta, boleh nggak? Itu namanya peraturan tumbang tindih. Kalau begitu tuh Islam tuh enggak begitu. Hukumnya satu-satu. Hukum tuh enggak geser-geser. Begitu. Jadi kayak kita pilihan RT. RT dulu apa RW dulu? RT dulu rapi baru RW. Bagaimana kalau RW dulu baru RT? Boleh nggak? Nggak boleh. Dari yang kecil dulu baru yang tinggi. Boleh nggak pilpres dulu baru pilkada? Hukum Islam itu rapi kalau membuat hukum, enggak tumpang tindih semaunya, enggak. Kalau hukum Islam begitu, namanya qiyas, ada standarnya cara mengukurnya, mau pakai mana, enggak kemudian terserah gue, enggak bisa. Peraturan itu ditata dalam Islam. Jadi kita merokok enggak boleh. Begitu. Maksud merokok aja kita paham. Menyalakan rokok maksudnya. Kalau dia ngisep tidak dimaksud merokok. Karena itu nggak bakal menimbulkan api bara doang. Meski itu pun dihindari juga. Tapi bukan itu maksudnya merokok itu. Menyalakan rokok. Karena api. Itu kalimat namanya. Qiyas. Jadi saya nggak mau kemana-mana. Kita ngomongin qiyas dulu. Qiyas itu hujjah syar'iyah, dalil syar'i. Enggak kudu semuanya ditulis gitu. Nabi haji naik onta. Tuh, onta. Onta itu apa? Gitu. Onta itu alat transportasi saat itu. Begitu. Oh, onta itu alat transportasi. Iya.
maka kita haji dari rumah ke Pondok Gede naik mobil Avanza, naik kota. Dari Pondok Gede naik bis, diantar kemana ya? Cengkareng, naik onta. Dari Cengkareng ke Jeddah naik pesawat, naik alat transportasi. Tuh begitu. Jadi Islam tuh nggak kaku, nggak kudu. Contohnya enggak. Apa itu fungsinya? Islam tuh begitu. Jadi kasusnya Nabi melebihkan rukun fi'li, maka rukun fi'li banyak. Bisa ruku, bisa sujud, bisa memanjangkan rukun pendek, begitu. Bisa juga salam sebelum waktunya, baru 2 rakaat salam atau 3 rakaat. Dohor baru 3 rakaat assalamualaikum, padahal belum nih, lupa. Udah diri aja tambah 1 sebelum salam sujud sahwi. Kenapa? Mengerjakan sesuatu salam di bukan tempatnya. Kalau sengaja batal, karena lupa tidak batal. Inilah makna wali sahwi mayubtilu amduhu lahuwa. Begitu bahasa Fathul Majid, saudara. Begitu. Tuh, wa qisa bihi ghairu, udah dikias aja, disamakan aja dengan ini karena semakna. Kalau semakna disamakan aja. Begitu. Begitu aturan. Ini hukum. Jadi kias tuh ada kias. Kias. Quran bilang wala taqul lahuma uff. Sama orang tua jangan ngomong ah. Begitu. Bukan berarti nonjok boleh. Ini nggak ada nih nonjok. Gitu nonjok. Yang enggak. Lagi ah aja. Bukan ahnya, menyakiti. Tuh, tujuannya begitu. Itu untung gue ngomong sama orang tua ih. Begitu. Ini kagak paham. Bukan kata itu, tapi menyakiti. Mau apa kayak ngomongnya? Kalau nyakitin enggak boleh. Begitu. Tuh tuh menyakiti perasaannya. Bagaimana kalau menyakiti fisik? Begitu. Tuh agama tuh kayak begitu. Namanya disebut qiyas. Begitu, qiyas. Agama tuh jadi enggak kaku. Enggak kaku. Islam tuh begitu. Kemudian wa kharaja bima yubtilu amduhu ma yubtilu sahwuhu aidan. Keluar hukum, berbeda hukum bila mana sengajanya batal, lupanya apalagi. Kalau yang sengajanya batal, lupanya juga batal, itu pastikan tidak perlu sujud sahwi, tapi sholatnya batal. Itu mah sholatnya batal, ngapa harus sujud sahwi? Jadi bila mana kita sholat mengerjakan sesuatu yang sholat jadi batal ketika lupa nih, ngerjain lupa ngerjain, sholatnya batal. Yang kayak begitu kagak ada ajaran sujud sahwi, sebab sholatnya batal. Kitanya dianggap oleh agama kagak sholat. Contoh,
lagi sholat dia ngobrol aja, teleponnya bunyi. Iya Pak, bentar Pak, itu tanah itu luasnya berapa? Ya 350. Berapa harganya? 1,4. Enggak bisa ditawar. Ya kalau sama temen lah ditawar-tawar dikit, rada diasinin boleh. Ngobrol aja. Ya nggak, lupa kalau dia lagi sholat sampai tengah jam dia ngobrol. Ini nih lupanya batal. Perlu sujud sahwi enggak? Kagak. Perlu apa? Perlu apa? Iya, takbir lagi. Dari apa? Dari awal. Kagak perlu sujud sahwi. Begitu, termasuk makan. Lagi sholat dia makan, dia ke dapur sampai 2 piring. Begitu nambah. Ini sih sulit dimengerti. Lupa sih, iya. Walaupun lupa juga sulit. Masa dari atawab dia pulang dulu ngambil nasi 2 piring baru nerusin lagi. Ini nggak masuk di akal. Maka yang kayak begini bukan sujud sahwi lagi, tapi takbir dari awal, sholatnya batal. Begitu juga jalan banyak, gerak-gerak banyak, lagi sholat garuk-garuk, begitu. Hampir lebih dari 3 kali lagi sholat, gatel banget. Mungkin sholat kayak begini, ulang dari awal. Oh gitu. Kalau perbuatan banyak, lupanya batal. Lupanya, sengajanya, apalagi orang lupa aja batal, apalagi sengaja. Begitu. Kayak begitu tuh. Kemudian wa ma la yubtilu sahwuhu wala amduhu, berbeda hukum bila mana mengerjakan sesuatu yang sengaja, yang lupanya enggak batal, sengajanya juga enggak batal. Itu mah kagak perlu sujud sahwi. Wong sengaja aja enggak batal, apalagi lupa. Contoh, nengok lagi sholat, nengok enggak apa-apa lagi sholat tuh, apalagi ada hajat, bini lagi keluar ke pasar. Begitu, kita sholat di rumah, ada orang masuk, jangan pura-pura khusyuk. Itu mau pura-pura khusyuk, nunduk aja, ujungnya hatinya kemana-mana. Siapa tuh yang masuk ya? Kan bini ke pasar tuh, maling, jangan-jangan tuh. Jangan begitu, nengok aja biar nggak rusak. Oh si Anu, ya udah kan, nggak apa-apa. Bila mana kita sholat mengerjakan nengok, begitu sengaja, begitu tuh, enggak batal sholat kita. Begitu. Bagaimana kalau kita lupa lagi sholat nengok? Orang sengajanya aja kagak, apalagi yang kayak begini kagak perlu sujud sahwi. Sebab menengok dengan sengaja tidak berpengaruh pada sholat, sehingga dikerjakan ketika lupa. Lagi sengaja aja enggak apa-apa, apalagi lupa. Sengajanya dimaafin, lupanya apalagi. Garuk-garuk sekali, 2 kali enggak apa-apa. Ngelangkah lagi sholat sengaja karena temennya dia barisnya sendiri, mundur sengaja 2 langkah enggak apa-apa. Kalau 3 langkah baru bakal batal, namanya perbuatan banyak. Tuh kayak begitu, saudara. Jadi kalau yang sengajanya enggak batal,
begitu. Lupanya apalagi itu enggak perlu sujud sahwi, kita sholat nengok atau sholat lihat jam, begitu, enggak apa-apa. Begitu, sholat matiin handphone, enggak apa-apa. Begitu, jangan didiemin aja, mana lagunya Bang Thoyib lagi, didiemin aja nyaring begitu tuh. Begitu pura-pura khusyuk, kagak. Dari mana gua aja yang di sampingnya kagak khusyuk, apalagi lu yang ngantongin. Bener nggak? Iya, lu pencet aja. Kalau punya sendiri mau paham lempengan mananya, pencet aja lagi suatu yang kita lupa. Ini masalahnya orderan kayak jangan takut, yang ngasih orderan Allah. Ntar habis salam angkat handphonenya. Begitu, jangan didiemin aja, diemin bunyi begitu. Mana lagunya dangdut lagi, begitu. Di masjid udah ada tulisan begitu, HP dinonaktifkan masih juga enggak, itu kayak begitu. Enggak apa-apa, pencet aja, pencet begitu, enggak apa-apa. Jangan didiemin begitu, didiemin tuh, mau didiemin aja sampai lama bunyinya kan ngeganggu sama semuanya. Itu satu orang, mana yang satunya musik jazz lagi, udah saut-sautan aja di masjid tuh kayak begitu. Itu enggak benar. Contoh di sini kal fi'lil qalil wal iltifat, dan nengok fala yasjudu, maka enggak perlu sujud sahwi karena lupa dengan nengok. Sengaja juga enggak batal. Begitu, enggak batal. Jadi saudara, pada kajian kita poin yang keempat ini, yaitu mengerjakan sesuatu yang kalau sengaja batal, kalau lupa enggak batal, bila mana dikerjakan dalam keadaan lupa, sunat sujud sahwi. Dari uraian ini ada 4 macam uraian. Yang pertama, saudara, kesimpulan dari poin kita adalah ada perkara yang sholat jadi batal bila sengaja, bila lupa, bila tidak tahu, bila bodoh. Ada tuh, bila mengerjakan itu sengajanya ke, lupanya ke, tidak tahunya ke, sholat jadi batal. Seperti tadi ngangkat handphone lama banget, ngomong banyak, jalan-jalan banyak, yang kayak begitu kagak sunat sujud sahwi sebab sholatnya batal. Itu 1. 2, ada perkara yang kalau sengaja sholat jadi batal, kalau lupa tidak batal, kalau bodoh jadi batal, lupa enggak batal. Seperti materi kita sekarang, sholat dohor 5 rakaat lupa, baru 2 rakaat salam, baru 3 rakaat dohor salam, lupa. Yang kayak begini sunat sujud sahwi sebab salam sebelum waktunya. Bila lupa sholatnya enggak batal, bila sengaja batal. Yang kayak begitu sunat sujud sahwi. Ketiga, ada perkara yang kalau sengaja dikerjakan jadi batal sholatnya, kalau lupa dan bodoh tidak batal.
Seperti mana? Seperti kita dehem, ada reak di tenggorokan, begitu. Reak. Kalau sengaja-ngaja, padahal disunat, seperti baca surat sunat, bukan baca Fatihah, jadi batal. Tapi kalau diwajib, enggak, karena mimma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Yang kayak begitu tidak batal sholatnya, sunat sujud sahwi. Yang keempat, ada perkara yang kagak ngebatalin sholat, sengajanya, lupanya, dan bodohnya. Seperti nengok, seperti garuk 2 kali, begitu. Melangkah 2 langkah, itu kagak perlu sujud sahwi karena tidak ada ajarannya. Dengan nengok kudu sujud sahwi, enggak ada. Ini yang kita benar-benar kudu fahami betul tentang hukum-hukum sujud sahwi. Begitu. Kembali, yang menyebabkan sujud sahwi ada 5. 1, yakin meninggalkan salah satu sunnah ab'ad. 2, ragu-ragu apakah meninggalkan sunnah ab'ad atau mengerjakan. 3, memindahkan rukun qauli atau sunnah ab'ad qauli pada bukan tempatnya, selain salam dan takbiratul ihram. Begitu. Keempat, materi kita mengerjakan sesuatu yang kalau sengaja sholatnya jadi batal, kalau lupa tidak batal, dikerjakan dalam keadaan lupa. Yang ini wajib sujud sahwi. Baru 4. Yang kelima minggu depan. Begitu. Habis materi. Yang kelima, wali syakin fi masallahu waqtamala ziyadatan. Yang kelimanya, ragu-ragu dohor ini 3 apa 4, 3 apa 4, 3 apa 4. Ambil yang terkecil 3, bangun lagi sebelum salam sujud sahwi. Tapi paparannya pertemuan mendatang saja. Segini aja ngaji kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan.